Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AG Vlog, channel yang membahas ekonomi, bisnis dan keuangan. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai kebangkrutan Silicon Valley Bank atau SVB. Siapa sih SVB dan kenapa bisa bangkrut? Silicon Valley Bank merupakan lembaga keuangan bank yang bermarkas di Santa Clara, California, Amerika Serikat. SVB telah beroperasi sejak 40 tahun yang lalu, atau didirikan pada tahun 1983 oleh Bill Bickerstaff dan Robert Mediaris, dengan CEO pertama bernama Roger Smith. Sejak awal berdiri, SVB berfokus menyediakan layanan deposito dan pembiayaan untuk para startup teknologi. SVB juga menawarkan layanan perbankan online, pembayaran, deposito, dan layanan pencegahan penipuan. SVB beroperasi sebagai bank layanan penuh. Bank menerima simpanan dan memberikan pinjaman, serta menyediakan manajemen treasury, perbankan internasional, penasihat kekayaan, perbankan online, valuta asing, pembiayaan perdagangan, dan layanan lainnya. Silicon Valley melayani pelanggan di seluruh dunia, beroperasi dari 29 kantor di Amerika Serikat dan dari kantor di India, Inggris, Israel, Kanada, Cina, Jerman, Hong Kong, Irlandia, Denmark, dan Swedia. SVB membantu keuangan startup untuk bisa bertumbuh. SVB mengklaim telah menjadi bank yang menyediakan pembiayaan untuk hampir setengah dari perusahaan teknologi dan perawatan kesehatan berbasis modal ventura di Amerika Serikat. Selain untuk perusahaan rintisan, SVB juga menyediakan layanan keuangan dengan wilayah operasi secara global untuk para investor dan perusahaan sektor privat maupun publik. Dengan layanan ini, SVB bisa dibilang merupakan bank untuk segmen komersial. Sebelum ditutup oleh otoritas berwenang Amerika Serikat, SVB pernah berhasil masuk dalam 20 bank komersial terbesar di Amerika Serikat pada tahun lalu, berdasar data dari FIF, Federal Deposit Insurance Corporation. Pada kuartal 4, Q4, tahun 2022, SVB melaporkan memiliki aset sebesar 212 miliar AS dolar atau setara 3.286 triliun rupiah, asumsi kurs 15.503 rupiah per US dollar. Sebesar 74 miliar AS dolar setara 1.147 triliun rupiah pinjaman, dan sebesar 342 miliar AS dolar atau 5.302 triliun rupiah dana klien. Aset bank, termasuk pinjaman, meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 71 miliar dolar Amerika pada akhir 2019 menjadi 220 miliar dolar Amerika pada akhir Maret 2022, menurut laporan keuangan. Setoran membengkak dari 62 miliar dolar Amerika menjadi 198 miliar dolar Amerika selama periode itu, karena ribuan perusahaan rintisan teknologi memarkir uang mereka sebagai pemberi pinjaman. Jumlah karyawan globalnya lebih dari 2 kali lipat. Kenapa SVB bisa bangkrut? Secara umum, penyebab Silicon Valley Bank bangkrut berkaitan dengan 3 peristiwa. Adapun 3 peristiwa tersebut adalah 1. Kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, dalam menaikkan suku bunga secara agresif. Penyebab Silicon Valley Bank kolaps bermula saat The Fed menaikkan suku bunga secara agresif untuk menanggulangi laju inflasi. Perlu diketahui, selama masa pandemi kemarin, The Fed sempat memberlakukan kebijakan suku bunga 0%. Kebijakan tersebut dapat membuat aktivitas belanja masyarakat meningkat yang menguntungkan para perusahaan, termasuk perusahaan teknologi. Banyak perusahaan teknologi yang akhirnya menyimpan uang di SVB. Aksi tersebut membuat nilai deposito atau simpanan di SVB ikut meningkat. Lantaran punya simpanan yang melimpah, seperti bank-bank lain, SVB akhirnya melakukan investasi besar-besaran, terutama dalam obligasi jangka panjang. Dikutip dari The Guardian, investasi dalam obligasi jangka panjang itu turut menjadi pemicu kebangkrutan Silicon Valley Bank. Setahun belakangan, karena inflasi meningkat, The Fed akhirnya menaikkan suku bunga secara bertahap untuk menanggulangi laju inflasi. Kenaikan suku bunga itu mengikis harga atau nilai obligasi SVB dan juga bank-bank lain. Saat suku bunga naik, harga obligasi turun, sehingga lonjakan suku bunga mengikis nilai portofolio obligasi SVB. Portofolio menghasilkan pengembalian rata-rata 1,79% minggu lalu, jauh di bawah hasil Treasury 10 tahun sekitar 3,9%.
Pada saat yang sama, ketika suku bunga naik dan membuat aktivitas belanja turun, banyak pemodal Ventura mulai berhenti memberikan pendanaan ke perusahaan teknologi. 2. Krisis modal yang dialami Silicon Valley Bank. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, SVB idealnya harus memiliki uang tunai. Lantaran telah digunakan untuk investasi dalam obligasi jangka panjang, SVB tak memiliki cukup banyak uang tunai. Akhirnya, mereka mulai menjual obligasi yang dimiliki senilai 21 miliar dolar Amerika atau setara 323,9 triliun rupiah untuk mengatasi krisis modal. Penjualan obligasi itu mengakibatkan kerugian setelah pajak sebesar 1,8 miliar dolar Amerika atau kira-kira 27,7 triliun rupiah. Untuk menanggulangi kerugian itu, SVB berencana menjual saham baru senilai 2,25 miliar dolar Amerika atau sekitar 34,7 triliun rupiah. Pada 8 Maret lalu, SVB mengumumkan menjual saham senilai 1,75 miliar dolar Amerika, sekitar 27 triliun rupiah. Sehari berikutnya, di 9 Maret, SVB meyakinkan nasabah bahwa uang mereka masih aman setelah aksi jual obligasi dan saham untuk meningkatkan modal. 3. Aksi bank run dari para nasabah. Akibat likuiditas terganggu, para perusahaan teknologi pun berbondong-bondong menarik deposito yang tersimpan di SVB untuk membayar biaya operasional. Pengumuman dari SVB menjual saham menimbulkan kepanikan dan memicu fenomena bank run, kondisi di mana nasabah menarik uangnya dari bank, dalam hal ini adalah SVB, dalam jumlah besar dan cepat. Dikutip dari The Verge, bank run terjadi dalam kurung waktu 48 jam setelah aksi peningkatan modal diumumkan SVB pada 8 Maret. Perusahaan modal Ventura Founders Fund milik Peter Thiel menjadi yang pertama yang menarik portofolio bernilai jutaan dolar Amerika dari SVB. Selanjutnya, banyak pemodal Ventura atau investor yang mengikuti Founders Fund, seperti Union Square Ventures dan Coatue Management. Selang 2 hari setelah pengumuman tersebut, bank dengan total aset senilai sekitar 209 miliar dolar Amerika itu akhirnya ambruk. Lalu, mengapa saat suku bunga naik maka obligasi turun? Pada dasarnya, salah satu faktor yang menyebabkan harga obligasi adalah ekspektasi investor terhadap suku bunga. Singkatnya, harga obligasi akan mengalami penurunan jika ekspektasi investor terhadap suku bunga naik. Sebaliknya, harga obligasi akan naik jika ekspektasi investor terhadap suku bunga turun. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang membuat ekspektasi pasar terhadap suku bunga bisa naik atau turun? Jawabannya adalah berbagai macam faktor makroekonomi, misalnya seperti tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, ekspektasi pertumbuhan produk domestik bruto, GDP, suatu negara, nilai suku bunga di luar negeri, kebijakan pemerintah, dan masih banyak faktor lainnya. Demikian episode kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.